Oke, terima kasih buat penyelenggara Open Infrastructure, Open Infra Days Indonesia, dan juga Open Infrastructure Foundation untuk acaranya di event kali ini gitu. Nah, terima kasih juga telah menerima cover paper saya gitu tentang build compute service from scratch gitu. Oke, jadi apa sih yang akan kita dapetin gitu dari topik ini build compute service from scratch gitu, apakah ini cocok buat production atau enggak gitu. Jadi itu nanti akan saya coba jelaskan di slide-slide berikutnya gitu. Tapi sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Iksan Putra. Itu jadi waktu saya daftar memasukkan materi saya itu ketika saya masih kuliah gitu ya, dan kebetulan lagi break di kerjaan gitu. Oke, kalau gitu saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Iksan, saya hampir 2 tahun gitu pengalaman bekerja di cloud engineering, yaitu bekerja di perusahaan cloud consultant company yang fokusnya di bidang cloud computing dan juga open source technologies gitu, kayak OpenStack dan juga Kubernetes gitu. Nah, beberapa bulan terakhir itu saya cari hobi baru, yaitu main gitar sama main tenis. Kadang saya nulis catatan saya terkait oprekan-oprekan saya di situs blog pribadi saya. Buat teman-teman yang mau terhubung sama saya bisa connect di LinkedIn atau bisa email saya ke email yang ada di sini gitu. Oke, untuk agenda hari ini tentang build compute service from scratch itu ada beberapa agenda. Yang pertama itu kita nanti akan memahami terlebih dahulu gitu ya, compute pada cloud gitu, terutama atau IaaS gitu. Terus kita juga akan mencoba memahami apa itu QEMU dan KVM. Terus juga nanti kita akan mencoba untuk memahami overlay networking gitu. Jadi tiga hal ini yang akan membentuk build compute from scratch tadi gitu ya. Terus berikutnya kita akan coba demo untuk membuat compute services gitu. Oke, jadi latar belakang kenapa saya membawakan topik ini karena di cloud computing itu kalau saya perhatikan banyak banget abstraksinya gitu ya. Nah, hal itu membuat saya jadi penasaran, ini gimana sih cara kerjanya gitu di belakangnya itu kayak gimana gitu. Nah, akhirnya saya ketemu nih sama abstraksi untuk virtualisasi, abstraksi untuk networking, dan juga storage gitu. Nah, di talk kali ini kita lebih fokus ke virtualisasi dan networking-nya gitu ya. Karena kalau storage nanti beda lagi ceritanya. Oke, pertama kita memahami terlebih dahulu compute di cloud gitu ya, atau IaaS. Atau kita memahami cloud computing dulu itu seperti apa gitu. Jadi kalau cloud computing itu ada beberapa model gitu ya, ada IaaS, PaaS, dan SaaS. Terus di sini kalau kita lihat ada yang berwarna merah dan juga ada yang warna biru gitu. Nah, apa bedanya gitu yang warna merah sama warna biru? Yang merah itu tulisan yang background-nya warna merah itu adalah part-part yang dikelola oleh provider gitu. Part-part yang dikelola oleh pengguna, oleh user gitu. Sedangkan yang background-nya berwarna biru itu dikelola oleh provider gitu ya. Nah, di sini ada on-premises. On-premises berarti mulai dari layer networking sampai layer applications itu dikelola sendiri gitu oleh usernya gitu. Sedangkan IaaS, cloud model deployment IaaS itu yang dikelola oleh user itu mulai dari operating system sampai layer application. Begitu juga PaaS itu semakin sedikit gitu yang dikelola oleh user. SaaS justru malah kita tinggal pakai aja gitu ya. Nah, di pembahasan kali ini kita lebih menekankan ke IaaS gitu. Kemudian juga yang akan kita buat nanti berfokus pada bagian bawah sini gitu. Bagian mulai dari layer networking, storage, servers, dan virtualization-nya gitu. Nah,
di open source cloud gitu, itu ada open source cloud terutama OpenStack gitu, itu ada nama service namanya Nova gitu. Nova ini service yang bertujuan untuk memprovisions instance gitu ya, membuat suatu virtual machine itu dengan service Nova gitu. Nah, tujuan talk kali ini itu sebetulnya kita ingin memahami service Nova ini gitu. Di belakang service Nova itu sebetulnya jalannya seperti apa gitu. Nah, di sini kalau kita lihat service Nova itu strukturnya gini gitu. Yang pertama di paling atas itu ada service Nova Compute, kemudian Nova Compute ini sebetulnya dia akan menggunakan library libvirt gitu. Libvirt sendiri itu akan menjalankan QEMU gitu. QEMU ini yang akan menjadi virtual machine gitu. Kemudian dia ada hypervisor-nya gitu. Nah, yang akan kita buat itu mirip-mirip seperti yang ada di sebelah kiri gitu, hanya kita mencoba untuk membuat sendiri gitu ya. Jadi kalau di sisi kiri itu ada Nova Compute dan libvirt, di sisi kanan kita akan coba meminimalisir menggunakan dua tools itu gitu. Oke, jadi yang akan kita buat yang ada di tulisan yang ada di warna merah ini kita akan buat compute service. Oke, kemudian berikutnya kita harus memahami QEMU dan KVM gitu ya. QEMU dan KVM ini yang akan menjadi pondasi dasar untuk virtualisasinya gitu. QEMU itu digunakan untuk melakukan emulasi suatu mesin gitu ya. Jadi misalnya kita ingin mengemulasi mesin dengan arsitektur x86, tapi kita mau jalankan di PowerPC gitu, itu bisa juga, dan bahkan itu bisa berkebalikan juga gitu ya. Nah, di talk kali ini, nah itu nanti environment lab-nya menggunakan arsitektur CPU x86 dan juga nanti virtual machine-nya menggunakan arsitektur x86. Kemudian untuk mempercepat proses QEMU berjalan gitu, kita memerlukan yang namanya KVM gitu. KVM ini yang akan membuat proses si QEMU ini menjadi lebih cepat lagi gitu. Oke, berikutnya kita perlu memahami overlay network. Kalau tadi kita sudah memahami cloud computing terutama di AS, terus virtualisasinya, virtual machine-nya. Berikutnya adalah overlay networking-nya gitu. Nah, apa sih overlay networking itu? Overlay networking itu bertujuan untuk kita membuat suatu environment untuk public atau private data gitu ya, di private data center gitu, untuk tujuannya untuk membuat multi-tenant overlay network gitu di atas underlay network gitu. Nah, beberapa contoh overlay network itu ada beberapa gitu ya, ada JNIF, ada VXLAN, ada NVJRI, dan STT gitu. Nah, di talk kali ini, itu nanti kita akan mencoba membuat overlay network-nya menggunakan JNIF gitu, karena beberapa bulan lalu, itu saya kebetulan baru bertemu dengan project yang menggunakan JNIF juga gitu ya. Jadi saya kebetulan baru juga pakai JNIF. Terus, nah jadi overlay network itu gambarannya seperti ini gitu ya. Jadi ada dua komputer nih, dua komputer itu kan biasanya bisa saling terhubung karena ada jaringan gitu ya. Nah, jaringan itu yang terhubung secara fisik itu disebutnya underlay network. Nah, untuk virtual machine di atas yang ditujukan untuk multi-tenant gitu, itu biasanya memerlukan overlay network gitu. Jadi dengan overlay network itu kita bisa membuat multi-tenant gitu. Nah, itu nanti kenapa bisa menjadi multi-tenant itu karena ada identifier atau ada suatu header tertentu gitu yang membuat network itu jadi terisolasi gitu. Oke. Ini contoh kalau hanya 2 compute node aja yang terhubung gitu. Kalau 3 ya berarti jadi kayak gini gitu. Kita memerlukan switch tambahan gitu untuk membuat underlay network.
Oke. Oke, sekarang kita coba buat compute service-nya gitu. Jadi yang tahapan untuk buat compute service-nya, ini kita ada 4 tahapan. Yang pertama kita harus siapin environment-nya gitu, kayak siapin servernya, kemudian kita siapkan image-nya, kemudian kita buat overlay network-nya, terus kita buat instance-nya ya atau compute-nya, atau virtual machine-nya. Oke, yang pertama kita siapkan dulu nih 2 komputer yang saling terhubung. Di sini saya menggunakan IP address 10.10.20, Compute Node 1 itu menggunakan IP 101, Compute Node 2 menggunakan IP 102. Terus berikutnya kita buat struktur directory seperti ini. Jadi struktur directory-nya compute service, terus /lib ini nanti digunakan untuk menyimpan image, terus juga menyimpan volumes. Terus ada juga directory run gitu ya. Directory run ini menyimpan suatu state, suatu instance gitu. Oke, kalau gitu nanti hasil bentuknya gitu, bentuk realnya itu seperti ini gitu, bentuk akhirnya. Jadi nanti image itu disimpan di directory image, contohnya seperti ini. Kemudian volumes itu juga nanti seperti ini. Kemudian ini ada state untuk instance-nya disimpan seperti ini. Kita simpan PID, kita simpan cloud init configuration-nya dan juga network configuration. Oke, di sini kita buat menggunakan shell script berarti ya. Bukan shell script, tapi lebih command-command Linux aja gitu. Tidak menggunakan bahasa pemrograman tertentu untuk membangun compute service-nya gitu. Jadi ini bisa langsung aja kita copy-copy ke terminal gitu ya. Di sini saya sudah mempersiapkan juga dua environment. Di sini ada dua server maksud saya. Di sini ada Compute Node 1 dan juga Compute Node 2 gitu. Nah, di sini yang pertama itu kita harus update dan upgrade ini normalnya gitu. Kebetulan saya tadi udah melakukan update dan upgrade, jadi harusnya prosesnya cepat. Terus juga berikutnya kita install Cloud Image Utils dan juga QEMU System x86. Ini akan menjalankan virtual machine kita. Oke, di sini kita paste. Tadi saya juga sudah install kebetulan. Oke, jadi sudah cepat harusnya. Nah, berikutnya kita buat directory seperti yang sudah kita rancang sebelumnya gitu. Kita buat directory compute service. Directory compute service, terus kita buat directory lib yang isinya images dan juga volumes. Terus kita juga buat directory run yang di dalamnya directory instance. Oke, berikutnya kita set environment variable gitu untuk memetakan directory yang tadi kita sudah buat. Oke, di sini sudah di step berikutnya itu kita menyiapkan image gitu ya, menyiapkan image untuk virtual machine-nya gitu. Jadi kalau kita lihat di sini nih, tadi kalau sebelumnya hanya 2 server aja, sekarang di sini ada kotak berwarna abu-abu nih. Ini saya simbolkan sebagai image template yang kita download. Oke, sekarang kita download dulu image-nya di kedua node. Oke, kita paste di sini. Tadi image-nya belum saya sempat download, tapi untungnya servernya lumayan cepat. Kita tunggu aja kalau gitu. Terus berikutnya kita buat overlay network-nya gitu. Jadi kalau terakhir kita sudah menyiapkan image template-nya yang
yang sedang di-download. Berikutnya kita buat overlay network-nya. Nah, ini overlay network yang kita buat ini satu VNI dulu gitu, yang berwarna hijau ini. Oke, kalau gitu ini apakah sudah selesai? Oke, download-nya sudah selesai. Terus kita coba buat overlay network-nya gitu. Buat overlay network-nya itu di sini saya menggunakan command IP root to gitu ya. Command IP root to, tools IP root to, command-nya itu IP link at devgenif ini buat bikin koneksi tunneling network-nya. Terus diaktifkan tunneling network-nya di up gitu. Terus tunneling network ini itu harus kita hubungkan ke bridge gitu, supaya nanti tunneling network-nya bisa menampung banyak virtual machine gitu di satu compute node. Nah, ini makanya saya buat satu interface lagi yang tipenya bridge gitu. Kemudian bridge-nya saya aktifkan, kemudian interface Genif tadi saya hubungkan dengan bridge itu di sini. Oke, nah ini remote host-nya remote host compute node 2, VNI ini 88. Ini ID-nya bisa random. Kebetulan saja ini saya menuliskan 88. Oke, ini bisa langsung saya copy. Terus paste hanya dieksekusi di compute node 1. Kita fokus di compute 1 aja. Sepuluh, 20, 102. Oke, kalau kita verifikasi di sini, itu akan ada dua interface baru itu yang barusan kita buat. GNV, terus ini random string, terus ada BR GNV, terus di sini ada random string juga gitu. Nah, ini saling terhubung nih. Si interface GNV ini terhubung ke bridge yang barusan kita buat. Terus kita perlu memberi IP address di sini di bridge NIF supaya kita bisa akses instance-nya gitu. Ini sebetulnya. Oke, sekarang kita lihat sini sudah ada IP. Oke, berikutnya untuk akses internet ini harus kita aktifkan. Oke, berikutnya kalau kita buat overlay network itu harus kita konfigurasi dari dua sisi gitu. Jadi di compute node 1 itu harus kita konfigurasi kita konfigurasi untuk mengarah ke compute sebelahnya gitu. Di compute 2 itu harus kita konfigurasi juga gitu mengarah ke compute yang pertama. Di sini remote host-nya 10.10.20.101 terus VNI-nya 88. Ini saya sudah set supaya bisa SSH. Dari compute 1 aja jadi kita config-nya. Oke. Hasil kalau kita coba verifikasi gitu di compute node 2 102 IP ada error. Sekarang sudah ada interface yang sama gitu ya, GNV dan BR GNV. Oke. Nah, berikutnya kita akan buat instance-nya gitu. Kalau tadi kita udah siapin infrastrukturnya gitu, kita sudah siapkan servernya, kita sudah setup juga image template-nya sudah kita siapkan, terus juga kita sudah setup overlay network-nya. Berikutnya kita bisa jalankan virtual machine-nya dengan menggunakan overlay network tadi gitu. Oke, ini ada beberapa environment variable yang harus kita set. Ini net UID-nya harus kita ubah menyesuaikan dengan
tadi ya, yang ada di sini nih yang random string ini bisa di-copy. Oke, sisanya sudah oke, nggak apa-apa. Oke. Berikutnya kita 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 siapkan untuk cloud init-nya gitu. Cloud init configuration-nya. Cuman di network-nya terlebih dahulu. Oke, sudah. Terus baru cloud init. Oke. Semoga teman-teman sudah familiar dengan cloud init seperti ini gitu ya. Mungkin kalau ada yang belum familiar bisa tulis di kolom chat, nanti akan saya coba bantu jawab misalnya masih ada yang bingung. Terus dari cloud init configuration tadi kita akan buat suatu image gitu ya, image seed namanya gitu. Yang digunakan untuk membantu memprovision suatu VM-nya berdasarkan informasi-informasi cloud init tadi gitu, menggunakan command cloud local disk ini gitu. Bisa langsung kita copy. Terus paste di sini. Oke, kalau kita lihat di sini, ini harusnya ada suatu disk gitu di Skiko 2 yang isinya sebetulnya informasi dari cloud init tadi gitu. Nah, ini disk ini nanti yang akan kita gunakan untuk memprovision suatu virtual machine-nya. Terus kita copy image template-nya. Kita copy image template-nya. Oke. Terus kita resize sesuai dengan environment variable tadi. Yang ada di environment variable tadi. Ini di size-nya. Oke, image sudah di resize. Terus step berikutnya kita menyiapkan interface di host gitu untuk virtual machine-nya gitu ya. Di sini kita buat interface untuk virtual machine-nya menggunakan mode tab gitu. Jadi kita paste di sini, terus kita aktifkan tab interface-nya. Setelah itu kita hubungkan tab interface itu ke bridge yang sudah dibuat. Oke. Akhir kita jalankan command QEMU gitu. Nah, di sini command QEMU-nya cukup panjang gitu ya. Tapi ini tinggal bisa ya langsung kita copy aja karena beberapa argumen itu diambil dari environment variable yang kita sudah buat sebelumnya. Oke, bisa langsung kita copy. Nanti terakhir proses QEMU ini akan disimpan PID-nya ke suatu file. Oke, sekarang kita coba ping. IP-nya tadi 101. Oke. Oke, sudah bisa terhubung ya dari Compute Node 1. Sekarang kita coba SSH ke VM yang barusan kita buat. Nah, bentuk.
Oke, sudah berhasil kita akses. Nah, berikutnya kita buat satu virtual machine lagi gitu, tapi kita buatnya di Compute Node 2 gitu, agar jadi nanti hasilnya seperti ini gitu ya. Ini seperti kayak tadi, kita copy. Hanya saja ini kita ganti nih IP address-nya 2. Sisanya oke, sisanya sudah sama semua. Terus paste di sini. Ini langsung aja copy. Karena value-value-nya diambil dari environment variable. Oke. Oke, seperti tadi kita buat tab interface di sini. Oke, terakhir kita coba running. Oke, karena di Compute Node 2 tadi tidak di setting IP di overlay networknya, kita coba pindah ke Compute Node 1. Dan kita coba ping. Oke, tunggu. Sudah bisa diakses. Terus sekarang berikutnya kita coba tes dari Compute Node 1, VM yang ada di Compute Node 1, gitu kita coba akses, terus kita coba SSH ke VM sebelahnya gitu. 102. VM yang ada di Compute sebelahnya menggunakan overlay network tadi. Oke, username Ubuntu apa? Terus Ubuntu. Oke, berhasil. Jadi sampai step ini kita sudah berhasil membuat arsitektur seperti ini gitu ya. Kita sudah berhasil membuat virtual machine di Compute Node 1 dan juga di Compute Node 2. Dan juga dua virtual machine ini sudah saling terhubung menggunakan overlay network. Oke, berikutnya itu teman-teman bisa coba lanjutkan gitu di rumah karena waktunya terbatas gitu ya. Di sini ini ada contoh arsitektur yang teman-teman bisa coba sendiri di rumah masing-masing gitu. Nah, step berikutnya apa gitu? Step berikutnya itu kita bisa mengisolasi menggunakan network namespace, kemudian kita bisa buat scheduler untuk mengalokasikan VM resource, kemudian kita bisa menyimpan state informasi terkait virtual machine atau yang lainnya gitu di database gitu. Oke, Mas Ihsan, mohon maaf nih waktunya habis ya, mungkin boleh sedikit dipersingkat ya. Oke Mbak, ini udah mau closing. Oke. Diskusi di kolom komentar. Oke, silakan Mas Ihsan. Oke, teman-teman kalau mau bacaan lebih lanjut bisa baca di sini. Saya sudah menyiapkan referensi-referensi untuk bacaan lebih lanjutnya gitu terkait Cameo, Genif, tunnel interface, dan IP route 2. Kemudian terima kasih buat sponsor yang telah mensponsori acara ini. Terima kasih juga buat OpenStack Indonesia dan juga community partners yang telah mendukung acara ini. Terima kasih. Jika ada pertanyaan mungkin bisa hubungi saya lewat email atau bisa hubungi saya lewat LinkedIn. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Ihsan ya yang telah memaparkan materi. Ini mohon maaf sekali karena waktunya sangat terbatas. Jadi kita cukupkan ya Mas Ihsan ya. Cukup Mbak. Tadi sudah selesai juga. Oke.